Sekali bersedia saya ke studio, tapi tentu tidak bisa karena ada pengajian ini. Mereka ingin mewawancarai tentang respon terhadap yang kita dilarang makan babi, ada wanita diperintahkan untuk menutup kepalanya pun ada. Itu ada semua. Tapi kenapa itu semua tidak dilakukan sama mereka, tapi yang melakukan justru umat Islam, Muslim. Itu yang mengganggu pikiran saya sebetulnya dulu kan. Waktu saya belajar itu semua ada. Tapi kenapa yang menjalankan itu umat Muslim, bukan kita gitu. Itu jadi awal dari ketertarikan. Saya juga nggak tahu saya memeluk Islam dan saya nggak punya alasan untuk memeluk Islam. Saya juga nggak punya alasan untuk meninggalkan Islam. Saya sudah cinta sama agama ini dan saya sudah pasrah. Saya sudah lillahi ta'ala. Saat ini apa yang saya kerjakan itu karena saya hanya mencari ridho Allah. Saya hanya mencari bekal kelak saya dipanggil. Mungkin kalau di sini yang Islam dari lahir mungkin pahalanya sudah jauh lebih banyak daripada saya yang baru 2 tahun. Saya nggak mau kalau tiba-tiba saya nggak ada atau saya mati, amal saya masih sedikit sekali gitu. Dibandingkan dengan mungkin ustadz-ustadzah yang ada di sini jauh lebih lebih lama mengenal Islam. Sudah beberapa hal yang ingin saya garis bawahi dan juga klarifikasi dari cerita kedua narasumber kita ini, Mas Hani Kristianto dan Mbak Riana Yasmin. Sangat jelas sekali bahwa titik balik atau mulai turning point seseorang masuk Islam itu bermacam-macam. Sering kita baca sejarah khususnya para tokoh yang masuk Islam pada tingkat tokoh ya. Ada yang karena belajar, banyak orientalis modern, mereka masuk Islam karena mempelajari Islam. Bahkan ada yang mempelajari Islam karena rasa benci dan dalam rangka untuk menemukan kelemahan Islam. Tapi yang ditemukannya adalah kekuatan dan kebenarannya. Banyak yang masuk Islam, tapi banyak juga yang tidak masuk Islam. Saya pernah berguru sama orientalis modern. Bahkan salah seorang profesor saya Yahudi Totok, dia sangat fasih berbahasa Arab, hafal banyak ayat Al-Quran, fasih juga berbahasa Persia. Kalau bertemu itu tidak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Persia. Tapi ya sampai sekarang saya ketahui nggak masuk Islam juga. Banyak ini di Los Angeles. Ada juga yang masuk Islam karena hal-hal yang bersifat emosional, mendengar adzan berkali-kali kok indah ya. Bahkan adzan pada waktu subuh. Sementara banyak di Bali, di Denpasar sana yang merasa terganggu dengan adzan. Tapi ada yang menikmati. Bahkan saya pernah baca seorang turis asing ke Indonesia, karena pada waktu subuh ada adzan di masjid-masjid, dia terkesan dan masuk Islam. Ada juga yang kira-kira karena semacam peristiwa yang mengagetkan, punya macam-macam. Ada juga tadi saya tidak tahu apa karena merasa tertantang atau apa, tapi ringkas cerita karena hidayah. Dan hidayah itu datang dengan berbagai cara dan kadang-kadang tiba-tiba. Maka
berbahagialah orang yang mendapat hidayah semacam ini. Mungkin jauh lebih berbahagia dari yang lahir Islam, berKTP Islam, tapi Islamnya terpaksa karena bapak ibunya sudah Muslim. Tapi itulah yang terus menerus menjadi mu'allaf. Tadi sudah saya jelaskan di pendahuluan di pembukaan. Mu'allaf lebih pada kualitas iman. Itu ada di dalam Al-Quran ayat yang terkait dengan 8 kelompok yang bisa menjadi mustahik zakat. Mu'allafuna qulubuhum, jadi yang hatinya masih lemah terhadap Islam. Tapi kalau begitu bersyahadat langsung kuat imannya, ya bukan mu'allaf. Tapi kalau masuk Islam bertahun-tahun masih lemah, ada juga ya. Nah, itu bolehlah mu'allaf. Saya boleh juga menyebut mu'allaf yang lahir tadi itu, tapi imannya masih lemah terus. Jadi karena hidayah, dan hidayah ini hak prerogatif Allah. Paman Rasul pun akhirnya wafat bukan dalam keadaan Muslim, dan Allah sudah sangat menegaskan engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ayat Al-Quran. Ini satu pesannya bagi kita yang Muslim sejak lahir ini, marilah kita menjemput hidayah. Memang pada dasarnya manusia menurut pandangan Islam dilahirkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan suci, bersih, dan dengan fitrah kemanusiaan. Jadi yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam atau dengan fitrah kemanusiaan. Yang fitrah kemanusiaan ini salah satu sisinya, dimensinya beriman. Karena sebelum lahir dan sebelum roh dihembuskan pada jasad, Allah pernah meminta kesaksian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, menurut tafsir itu arwah, kata bala syahidna, ya kami membenarkan dan kami memberikan kesaksian. Syahid, bersyahadat, memberikan kesaksian engkau adalah Tuhan kami. Ini syahadat pertama. Maka perlu ditegaskan kembali syahadat ketika lahir ke muka bumi ini. Sayang sering karena faktor lingkungan, faktor keluarga, janji primordial tadi itu, kalau bala syahidnya itu kemudian terlupakan. Syukur kemudian mendapat hidayah di tengah jalan. Nah, bagi kita sekali lagi paling penting pesannya, marilah senantiasa menjemput hidayah itu. Maka mengapa ucapan salam kita biasa untuk pidato ya, untuk ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebelumnya wabillahi taufiq wal hidayah. Sebenarnya urutannya terbalik gitu. Hidayah dulu baru taufik. Wabillahil hidayah wal taufiq. Hidayah itu dari Allah menurut seorang mufassir besar Al-Maraghi, mantan Syekh dan Rektor Al-Azhar, tafsir Al-Maraghi. Hidayah itu ada yang dibawa oleh manusia dari kelahiran, dari lahir. Jadi penghembusan roh, tsumma sawwahu, kami sempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya. Wa nafakha fihi min ruhihi, kami hembuskan padanya dari rohnya, roh ketuhanan. Tapi ini menurut filosof Muslim, ciptaan Allah. Kemudian diberilah pendengaran, penglihatan, dan kekuatan-kekuatan. Itulah hidayah. Maka ada 3 macam hidayah. Satu, ada al-ghoriza, kekuatan naluriah, dorongan naluri itu. Yang kedua, kekuatan indrawi. Yang ketiga, kekuatan akal pikiran. Inilah 3 aspek hidayah yang kita bawa dari lahir. Menurut ulama, filosof, kalau 3 ini kita manfaatkan, insya Allah kita sampai kepada kebenaran. Tapi karena ada hawa nafsu, nah sering hidayah ini tertutup. Maka perlu kita menjemputnya sampai datanglah persetujuan Allah, itu namanya taufik. Allah menyetujui, mau datang ke pengajian, bismillah, Allah kemudian menurunkan taufiknya.
Yang nggak jadi datang, taufiknya nggak jadi datang. Masih kena macet. Oke. Namanya hidayah taufiki. Itu satu ya.